Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Lutfiani, stambuk G70181072 dari kelompok 7. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang diuretik. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diuretik. Menurut Budi Pikir 2015, diuretik adalah obat yang dapat mengurangi jumlah air dan natrium klorida dalam tubuh. Diuretik bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi dari natrium dan air oleh ginjal, sehingga meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida dalam tubuh melalui urin. Umumnya, diuretik digunakan untuk mengobati edema. Edema itu sendiri adalah penimbunan cairan berlebihan di antara sel-sel tubuh atau di dalam berbagai rongga tubuh. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan 3 golongan diuretik. Yang pertama yaitu diuretik loop menggunakan obat furosemid. Diuretik loop bekerja dengan cara menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium sehingga memaksa ginjal meningkatkan jumlah urin. Yang kedua yaitu golongan tiazid menggunakan obat hidroklorotiazid. Tiazid bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium dalam ginjal sehingga meningkatkan produksi urin. Yang ketiga yaitu diuretik hemat kalium menggunakan obat spironolakton. Diuretik hemat kalium bekerja dengan cara meningkatkan volume cairan dan natrium dalam urin tanpa ikut membawa kalium keluar dari tubuh. Selanjutnya, alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama ada timbangan hewan, kemudian sarung tangan, sonde, gelas kimia 50 ml, dan batang pengadu. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama ada dispo, kemudian aquades, alkohol 70%, NaCl fisiologis 0,9%, tabung berskala, handscoon dan masker, kapas, dan yang terakhir adalah koran. Obat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu pertama ada furosemid, kedua hidroklorotiazid, kemudian ada obat spironolakton. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari percobaan kali ini. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya tikus diambil dari kandang. Tikus ditenangkan terlebih dahulu dengan mengelus secara perlahan-lahan. Setelah itu tikus diberikan aquades hangat secara oral sebanyak 5 ml. Pemberian secara oral dilakukan dengan menggunakan alat sonde. Sonde diisi terlebih dahulu dengan larutan yang akan digunakan. Setelah itu, hewan uji dipegang pada punuknya kemudian dibalikkan. Pastikan kepala hewan uji lebih tinggi dari abdomen. Diukur terlebih dahulu sonde yang akan digunakan. Kemudian dimasukkan sonde ke dalam mulut hewan uji melalui tepi langit mulut hewan uji hingga ke esofagus. Pastikan obat masuk dengan benar ke dalam esofagus agar tidak menimbulkan kematian pada hewan uji. Hewan uji dibagi atas beberapa kelompok yang kemudian diinduksi larutan NaCl fisiologis 0,9%, furosemid, hidroklorotiazid, dan spironolakton secara intraperitoneal dengan cara dijepit daerah punuk atau kulit punggung hewan uji menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, kemudian dibalikkan. Daerah yang akan disuntik yaitu di daerah perut yang sejajar dengan salah satu kaki hewan uji, kurang lebih 1 cm di atas kelamin. Pastikan jarum suntik tidak mengenai saluran pencernaan dan obat masuk dengan benar, serta tidak terjadi penggumpalan
pada kulit hewan uji. Setelah itu dimasukkan hewan uji ke dalam kandang khusus. When releasing the mouse, Urin maintain a yang secure dikeluarkan grip hewan until uji its feet have made ditampung contact pada with the wadah urin cage floor, berskala. then Setelah gently selesai release it. melakukan perlakuan, dicatat frekuensi urin setelah 30 menit, 60 menit, dan 90 menit, serta warna dan kejernihan akhir urin. Kemudian dihitung volume kumulatif urin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Lalo Alalayuk, Stambuk G701 18117. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang uraian obat yang dipakai pada percobaan ini. Yang kedua itu ada spironolactone dengan nama dagang aldactone. Jadi obat ini golongan diuretik dengan indikasi hipokalemia akibat diuretik, hipertensi, dan edema. Efek sampingnya itu ada mengantuk, pusing, sakit kepala, kram kaki, dan ruam beserta radang. Untuk farmakokinetiknya dia itu diabsorpsi diserap melalui jalur gastrointestinal, sedangkan didistribusi oleh protein plasma darah dengan mengikat 90%. Untuk metabolismenya itu secara ekstensif bersekutu dengan beberapa metabolisme aktif, sedangkan ekstensinya itu melalui air seni atau urin beserta juga tinja. Untuk mekanismenya itu dia ini bertindak di tubulus distal sebagai antagonis kompetitif dari aldosteron, dan juga dia meningkatkan ekspresi NaCl dan air sambil menghemat kalium dan ion hidrogen. Selanjutnya ada sampel obat yang ketiga, ada hidroklorotiazid. Dia ini juga obat golongan diuretik dengan indikasi hipertensi dan edema dengan dosis 12,5 mg per hari. Untuk efek sampingnya ini ada kanker kulit, ketidakseimbangan elektroleukemia, dan reaksi hipersensi aktivasi, dan juga beserta gangguan pada mata. Untuk farmakokinetiknya itu dia itu diabsorpsi dengan cepat dan diserap baik oleh gastrointestinal, sedangkan distribusinya itu menyeberangi plasenta dan memasuki ASI, dan metabolismenya terjadi di hati. Sedangkan ekskresinya itu melalui urin. Untuk mekanismenya sendiri dia ini menghambat penyerapan natrium dalam tubulus distal, dan menghasilkan peningkatan ekspresi natrium, kalium, magnesium, dan ion hidrogen di dalam air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, Stambuk G701 18036 kelas D dari kelompok 7. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat yang digunakan dalam percobaan diuretik, yaitu yang pertama furosemid, di mana furosemid ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati pemumpukan cairan karena penyakit gagal jantung, paru hati, dan penyakit ginjal. Nah, untuk golongan dari obat ini yaitu golongan diuretik. Indikasi dari obat ini yaitu edema, hipertensi, dan hiperkalemia. Efek samping dari obat ini yaitu diare, anemia, anoreksia, hipertensi, kram otot, mual, gelisah, dan ruam. Untuk dosis yang diberikan pada obat ini yaitu 20-80 mg secara oral, 20-40 mg 6 jam, tidak melebihi 600 mg per hari. Farmakokinetik dari obat ini yaitu absorpsi di penyerapan di saluran gastrointestinal, bioavailability 47-64%. Untuk didistribusi terikat protein 91-99%, metabolisme di hati, kemudian dieliminasi di urin. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu loop diuretik, menghambat penyerapan natrium dan ion klorida pada tubulus proksimal, dan distal renal dan lengkung Henle karena sistem penghubung klorida menimbulkan lebih banyak air, kalsium, magnesium, natrium, dan klorida. Nama resmi dari obat ini yaitu furosemidum.
sinonim yaitu ladix, di mana rute yang diberikan pada percobaan ini yaitu dengan menggunakan rute intraperitoneal, di mana rute intraperitoneal ini adalah penyuntikan yang dilakukan pada daerah perut dengan arah terlentang dari midsagial agak ke samping agar tidak mengenai kandung kemih. Juga jangan terlalu ke atas agar tidak mengenai hati. Jika mengenai kandung kemih, hewan uji tidak akan terkontrol. Jika terkena hati, maka akan terjadi perdarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.